Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmiati dengan stambuk F1C11982, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halo-Aleo. Saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai bakteri Lactobacillus bulgaricus. Seperti yang kita ketahui, bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini hidup dari menggunakan laktosa atau gula susu dan mengeluarkan asam laktat. Bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki ciri-ciri bakteri berbentuk batang, tidak membentuk spora, gram positif, termofilik, hidup balik pada suhu 45 sampai 60 derajat Celcius. Ukuran selnya 0,5 sampai 1,2 kali 1 kurang 10 nm. Anaerob fakultatif jarang dijumpai, yang patogen memfermentasi laktosa menjadi asam laktat tahan pada kadar asam tinggi dengan pH 4. Laktosa adalah karbohidrat utama yang terdapat di dalam susu hewani dan merupakan substrat alami bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sukrosa adalah gula yang dihasilkan dari tumbuhan dan dapat dimanfaatkan oleh bakteri fermentasi untuk memperoleh energi, dapat dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Laktosa adalah karbohidrat utama yang terdapat di dalam susu hewani dan merupakan substrat alami bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan sukrosa adalah gula yang dihasilkan dari tumbuhan dan dapat dimanfaatkan oleh bakteri fermentasi untuk memperoleh energi dan dapat dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Media pertumbuhan pada bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah susu, karena susu merupakan salah satu media selektif yang digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri gram positif. Susu berasal dari sapi sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara yang benar, serta kandungan alaminya tidak ditambah atau dikurangi sesuatu apapun. Komposisi susu yang ada pada susu secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air 87,20%, sedangkan lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90%, dan mineral 0,07%. Selain susu, media pertumbuhan bakteri ada pada yogurt. Berikut komposisi yogurt dapat dilihat pada gambar. Jalur EMP terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu aktivitas glukosa, penguraian glukosa, dan ekstraksi energi. Bakteri akan diuraikan masing-masing tahapan. Pertama, aktivitas glukosa. Sebagaimana diketahui, glukosa merupakan molekul yang relatif stabil, sehingga untuk mendegradasinya perlu ditambahkan fosfat energi tinggi agar tidak stabil. Pada tahap awal, fosfat disumbangkan dari ATP atau fosfenolpirufat pada glukosa sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Untuk selanjutnya disomerisasikan menjadi fruktosa 6-fosfat dan fosfat kedua ditambahkan sehingga terbentuk fruktosa 1-6 bifosfat yang lebih mudah diuraikan ketimbang glukosa CV. Kedua, penguraian glukosa heksosa fruktosa 1,6 difosfat selanjutnya diurai oleh enzim fruktosa bifosfat aldolase menjadi 2 senyawa berkarbon 3, yaitu gliceraldehida 3-fosfat GAP dan dihidroksa ceton fosfat atau DAP. Ini merupakan tahapan yang penting dalam jalur EMP, yaitu mengubah glukosa menjadi yang berkarbon 6 menjadi 2 molekul senyawa berkarbon 3 yang menjadi cikal bakal pirufat. Ketiga, ekstraksi energi pada reaksi tahap berikutnya DAP diubah menjadi GAP yang akan berperan pada jalur EMP selanjutnya. Tahap berikutnya sangat penting, fosfat anorganik ditambahkan pada GAP untuk membentuk 1,3-bisphospholygicerate atau BPG. Setelah terjadi berbagai reaksi enzimatis, produk akhir dari jalur EMP adalah pirufat, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir adalah tahapan fermentasi mikroba yang menghasilkan asam laktat. Ada yang homofermentatif dan heterofermentatif. Selain asam laktat juga menghasilkan senyawa metabolit lainnya seperti CO2, asam asetat, etanol, manitol, dan senyawa flavor. Dari heksosa, untuk setiap molekul glukosa hanya menghasilkan 1 molekul ATP. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.